peristiwa akhir zaman. Peristiwa akhir zaman. Last day event. Ini yang disebut eskatologi. Kalau saudara bandingkan antara the first coming dan second coming, inilah yang keluar sebagai hasilnya. The first coming penting untuk keselamatan kita. Demikian juga second coming sangat penting. Kalau first coming merupakan apa? Crucial precaution. Apa maksudnya? Di komputer ini apa ini? Sebelum Precursor itu yang mana? pendahulu pelopor krusial. Kalau di komputer yang mana? Perintis jalan. Oh, yang kursor mouse. Petunjuk pembuka jalan. Aplikasi. Pembuka jalan. Kursor, petunjuk. Ya, sudah tahu kan? Ya. Garis bawah. Penunjuk jalan. Ya. Jadi dia yang mendahului. Pendahulu yang sangat krusial. Orang Jadi first coming diupamakan seperti crucial precursor. Sedangkan second coming merupakan klimaks. Nah, kita dari gereja Advent sangat bertolak belakang dengan evolusi. Kalau dibandingkan antara evolusi dengan Advent, salah satu perbedaan besar adalah mengenai apa? Konsep of time. Kalau teori evolusi mengajarkan time seperti apa? Circle. Tidak ada Begini. ujung pandang. no end, no beginning. Waktu itu berputar-putar terus begitu. Tapi kalau Advent mengajarkan Ada awal. bumi ini ada awalnya dan ada akhirnya. Awalnya itu pada waktu diciptakan dan itu ditandai oleh hari Sabat. Lalu there is going to be an end. Akan ada ujungnya, klimaksnya, yaitu apa? Second coming. Second coming. Second coming could not happen without the first. The first is fruitless without second coming. Itu sedikit perbandingan di introduction. Kedua-duanya, first and second coming, gimana? Link in time and in purpose. Jadi kedatangan pertama, kedatangan kedua berhubungan erat Dengan waktu dan tujuan. dalam waktu dan tujuan. Kalau saudara ikuti the 3D of salvation, bagaimana? Kita diselamatkan pertama dari apa? Justification. Dari hukuman dosa. Oleh apa? Kematian. Oleh kematian Kristus.
Tapi keselamatan belum selesai di situ. Masih ada tahapan yang kedua. Kita sedang dalam proses diselamatkan dari Power of sin. power of sin. How? Dengan tinggalnya Yesus. By the indwelling of Christ in our hearts. Minggu ini kita akan pelajari apa? Ini dia. Jesus' final appeal to the Jewish leader to repent. Kemudian Jesus answer to the question about last day event, Matthew 24. Jadi dua ini yang akan kita pelajari. Hari Minggu tentang apa? Blind Guides. Siapa ini blind guide? Orang Farisi. Kita selalu terharu kalau melihat orang buta dituntun oleh siapa? Orang buta. Di Amerika bukan manusia saja. Anjing. Saya kadang-kadang terharu kalau melihat orang buta yang tuntun siapa? Anjing. Sampai di four-way stop, anjing tahu kapan stop, kapan berangkat. Dia tahu kemana tuannya kepingin pergi. Itu anjing yang hanya dibekali oleh Tuhan dengan insting. Manusia bisa jadi guide kepada orang buta, tapi yang bahaya kalau guide-nya apa? Buta. Buta. Kalau yang digait buta, yang menggait buta, bisa berakhir di mana? Arep. Bisa loka. Selokan. Baik, apa yang terjadi di Bukit Sinai? Ini kan buah kooperatif. Covenant. Covenant, pernikahan antara Tuhan dan Israel secara rohani. Ya, Hari Minggu, paragraf kedua. Dalam arti Yesus telah mengajukan kepada Israel di atas gunung yang indah yang disebut Sinai. Keluaran 24 berkata bahwa para pemimpin dan tua-tua naik dan mereka melihat Allah Israel berdiri di atas sesuatu seperti lantai dari batu nilam dan biru seperti langit yang cerah. Para pemimpin Israel itu sudah melihat Allah. Sesudah itu mereka makan dan minum. Kristus menawarkan cawan perjanjiannya kepada Israel seperti seorang menawarkan cawan kepada seorang wanita yang ingin dinikahinya dan memberikan masa depan yang indah. Israel telah menerima cawan itu dan berkata, "Ya, kami ingin hidup selamanya denganmu di tanah perjanjian itu." Jadi akad nikah sudah dilaksanakan di mana? Sinai. Di Sinai. Jesus had proposed to Israel. Itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Ini istilah bahasa Inggris. Melamar. Ya, kalau orang melamar seorang wanita disebut apa? Propose. Apa salinan bahasa Indonesia-nya? Coba baca lagi, Hel.
Kalimat pertama saja. Dalam arti Yesus telah mengajukan kepada Israel di atas gunung yang indah yang disebut Sinai. Ada yang kurang di situ. Iya. In a sense, dalam satu hal, Jesus had proposed to Israel. Had proposed to Israel itu artinya Melamar. melamar. Lama pinangan. Melamar. Kalau di Manado masuk Minta. masuk minta. Suminta. Jadi jangan lupa bahasa Inggris kalau propose dalam konteks ini artinya melamar. Jadi terjadilah marriage ceremony di mana? Sinai. Sinai. Itulah yang disebut Sinaitic Covenant. Covenant. Ayat utamanya pasal 19 ayat 5 dan 6 buku Keluaran. Itu ayat besar, jangan dilupakan. Counterpart ayat ini di Perjanjian Baru di mana? 1 Petrus Pasal 2 ayat 9 dan 10. Jangan lupa. Nah, dengan latar belakang ini di pikiran kita, bacalah Matius 23. Kalau saudara baca Matius 23, mudah diingat. Mengapa? Karena satu pasal ini adalah warning. rebuke Kristus kepada pemimpin orang Israel yang kalau digambarkan dalam satu kata, hidup keagamaannya bagaimana? Satu kata, hidup mereka. Formalitas. Satu lagi, Bersifat di luar. dikit lagi, satu kata saya belum dengar. Mengapa agama mereka tidak bisa menuntun orang ke dalam kerajaan surga? Karena Yang apa, pertama apa? karena apa yang diajar tidak sesuai dengan apa yang dihidupkan. Itu namanya apa? Munafik. Iya, itu dia. Itu dia. Hipokrit. Ya, hipokrit, munafik. Nampaknya dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan adalah apa? Munafik. Munafik. Di ayat-ayat pertama Matius 23, Yesus katakan apa yang mereka ajarkan Tidak mereka hidup. ikuti, tapi apa mereka hidupkan Tidak, jangan hidup. karena terjadi Kesenjangan. bahasa Inggrisnya Itu gap. apa? Kredibilitas gap. Iya. Credibility gap. Kesenjangan Kredibilitas antara apa yang dikatakan dan apa yang perbuatan dihidupkan. berbeda. Kemudian apa amaran Yesus? Di ayat-ayat yang terakhir bunyinya gimana? Coba kita buka Matius 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya itu akan ditanggung. Tetapi Rumahmu akan ditinggalkan kosong. Ayat 38. lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Maksudnya apa? Ka'bah itu tidak ada lagi, Akan ditinggalkan, dihancurkan. dihancurkan. Buat orang Yahudi tidak mungkin ada dunia tanpa
Termasuk murid-muridnya, mereka juga percaya hal ini. Buat mereka pusat bumi ini adalah Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah hancur, bumi pasti hancur. Dan saudara harus baca cerita tentang kehancuran kota Yerusalem. Apa pesan Yesus kepada mereka tentang Yerusalem? Bahwa tidak ada batu yang tersusun satu pun. Matius 24 ayat 15. Ini mesti dibaca. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ini digenapi kapan? Tahun 70. Tahun 70. 40 tahun kemudian. Jenderal Titus. Nah, amarannya apa? Kalau kamu melihat kota Yerusalem dikelilingi oleh siapa? Serdadu. Oleh serdadu Roma, itu tandanya kamu siapa? Lari. Jadi 4 tahun sebelum Yerusalem hancur, serdadu Roma sudah mengepung Yerusalem. Itu tahun 66. Jadi pada waktu dikepung, orang-orang yang percaya Yesus gimana? Lari. Ingat Pesan Yesus. Yesus bilang kalau dikepung, yang di ladang jangan pulang ke rumah, langsung lari kemana? Ke Pela. Ke Pela, Kota perlindungan. kota di pegunungan. Jadi orang Kristen ingat, orang yang percaya Yesus ingat, kalau dikepung keluar dan lari, jangan berlambatan. Akhirnya tidak ada seorang pun berangkat mereka. Anehnya tahun 66 Yerusalem tidak dihancurkan. Gubernur yang memimpin kampanye untuk menyerbu Yerusalem tiba-tiba mengeluarkan aba-aba gimana? mundur. Abort, mission aborted, misi dibatalkan. Sampai sekarang ahli sejarah masih bingung kenapa di stop, ada apa sampai di stop. Tapi Yesus katakan kalau di stop tapi sudah dikelilingi, makanya pada tahun 70 waktu benar-benar diserbu, berapa banyak orang Yahudi yang mati? 1.100.000. Lebih dari 1 juta. Banyak atau sedikit? Banyak. Sangat banyak. Orang Kristen gimana? Tidak ada sebarang. Tidak satu pun. Karena mereka ikut Perintah Yesus. perintah. Ini adalah gambaran Akhir zaman. pada akhir zaman. Kalau kita trust and obey, kita akan hidup. Tapi kalau kita sebaliknya, tidak trust and obey, kita akan binasa.
Ya, Ya. hari Minggu paragraf ketiga. Matius 23 adalah permohonan terbesar Yesus yang terakhir untuk rukun kembali dengan dikasihinya. Tetapi yang dikasihinya meninggalkannya, ia menerima keputusan bangsa itu, dan untuk terakhir kali dia berjalan keluar dari rumah mereka, bait sucinya. Lihatlah, dia berkata, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ketika Yesus meninggalkan bait suci itu, tempat itu menjadi sunyi, hampa, terlantar seperti padang gurun, dari mana Tuhan telah terlebih dahulu menyelamatkan mereka. Jadi hancurlah Yerusalem, hancurlah juga apa? Ka'bah. Padahal Bapak dari Jenderal Titus katakan apa? Jangan bakar. Don't touch the temple, karena itu adalah aksesori yang menambah keindahan kota. Don't touch. Tapi Yesus katakan tidak akan ada dua batu yang bersusun, semua akan dihancurkan. Jadi waktu Yerusalem dihancurkan, orang Yahudi lari kemana? Ke Ka'bah, menjadikan itu sebagai benteng terakhir. Jadi diserbulah oleh itu, selalu kedengaran berita bahwa orang Yahudi simpan itu emas di mana? Di dinding Ka'bah. Makanya satu-satu batanya diapain? Dicongkel. Jadi nubuatan ini digenapi sampai kepada detailnya. Nah, ini adalah gambaran tentang kehancuran dunia kita. Jadi kalau disuruh lari, jangan berlambatan. Kenapa disebut blind guides? Karena mereka sebagai guide seharusnya hidupnya penuh dengan penurutan, tapi ternyata tidak menurut. Signs of the end. Apakah ada pertanyaan atau tambahan hari Minggu? Saya ada. Jadi kalau kita bandingkan waktu Yerusalem itu dengan waktu yang nanti akan datang pendeta, kita lari, kan? Ya. Jadi tapi waktu Yerusalem itu tidak ada orang Kristen yang mati. Apakah ada kira-kira tertulis bahwa kalau kita lari nanti, apakah waktu itu memang kita sudah diselamatkan atau bagaimana? Kapan pintu kasihan ditutup? Sebelum Yesus datang menyelesaikan kami, sebelum balasan batu. Kapan pintu kasihan ditutup? Saat Undang-undang hari Minggu di enforce. Baik. Yesus setelah mengakhiri tugasnya sebagai imam besar, akan tiba harinya bila mana dia tinggalkan itu di rumah suci. Dia buka jubah keimamatannya, dia pakai jubah kerajaan dan siap untuk turun. Nah, masa kepicikan Yakub, masa penganiayaan yang dahsyat itu akan terjadi sangat singkat. Dan jangan lupa penderitaan yang terbesar yang kita akan alami adalah penderitaan apa? Pikiran. Dosa. Bukan Fisik. Mengapa? Karena saudara dan saya hidup tanpa pengantara di bilik yang maha suci. Bayangkan saudara hidup tanpa pengantara. Jadi derita yang dialami umat Tuhan bukan fisikal tapi apa? Pikiran.
pikiran. Beginilah kalau hidup sendiri, tidur sendiri. Mati sendiri. Saudara di gelombang ya bantulah Pak Ringo-Ringo. Ya udah cukup, jangan sendiri lagi nih. Supaya jangan hidup sebatang kara. Jadi derita yang dialami oleh umat Tuhan adalah apa? Pikiran. Mental agony. Apakah masih ada dosa saya yang belum diampuni? Itu mengerikan. Makanya kita harus jawab cepat-cepat. Kalau kita menyanyi, adakah namaku Tertera, tersurat tersurat di buku di kehidupan. buku hayat? Itu yang paling penting, saudara-saudara. Kalau nama saudara tidak tersurat di daftar Who's Who di Amerika, don't worry. Kalau tidak terdaftar sebagai juara di lapangan badminton, don't worry. Tapi kita harus pastikan bahwa nama kita tersurat di mana? Buku kehidupan. Di buku kehidupan. Bagaimana kita dapat tahu persis bahwa nama saya sudah Tersurat. sudah tersurat? Apakah ada hal yang itu sama dengan pertanyaan orang kaya, muda yang kaya itu? Apakah ada clue? Jual segala kekayaanmu dan Apalagi kalau sudah tidak ada perantara kan? Untuk Harusnya meyakinkan. mesti jadi sama dengan Paulus kan. Yang dia yakin. Saya udah dijawab apa? Mau tahu jawabannya aja? Pacaran sama pendeta. Gimana? Itu apakah ada clue menurut Bapak Jack untuk meyakinkan kita bahwa apakah memang nama saya sudah tersurat? di buku kehidupan. Satu-satunya bisa kita buat, pastikan hubungan kita dengan Kristus Setiap saat. setiap saat itu on. Jangan apa? Off on. Kesulitan On, kita, off. kesulitan kita ini seperti laser pointer. Ini sedang apa? On. Ini Off. banyakkan mana? Bagaikan off. Kelaka. Jadi kembali Jawabnya adalah Yohanes 15. Masih ingat Yohanes 15? Tinggallah di dalam aku. dalam aku, ya Yesus Rajaku. Hanya itu. Jangan khawatir tentang mau makan apa, lari kemana. Keluar about that. Yang harus kita pastikan, kita punya personal relationship dengan Kristus. Baik, pertanyaan berikutnya. Karena kemarin ada orang pertanyaan berikutnya, ternyata kenapa saya bertanya kayak tadi? Karena ada orang yang bertanya, oh, orang mesti keluar dari kota, mesti belajar menanam supaya datang masalah, kita sudah biasa menanam. Itu karena itu saya bertanya. Padahal kalau kita lihat Yerusalem waktu itu cuma dengar Yesus. Kalau ada masalah langsung keluar. Kalau begitu, saudara harus baca kembali buku The Great Controversy. Baca buku. Saya baru baca tadi kemarin Apa katanya? karena Scott di apa namanya di prayer meeting kita akan start dengan chapter pertama the destruction of Jerusalem. Pada saat Jenderal
Sestius Yesus mundur. mundur, Sebastian. itu Orang orang Yahudi Menyerbu langsung menyerbu. dan menang. Ya, menyerbu sama dia Yes. kira mereka Menang. lagi kalah kan, jadi ya. menyerang. Jadi keluar dari benteng memang dari kota Yerusalem. Baru orang Kristen Nah, keluar. seperti pendeta bilang, memang sampai sekarang tidak tahu kenapa sampai ditarik mundur. Nah, waktu penyerangan itu terjadi, disitulah kesempatan Orang itu Kristen orang keluar. Kristen keluar. Ya, Lalu bapaknya Titus, dia perintahkan anaknya Titus umur 30 tahun. Itu Kemudian- waktu 4 tahun kemudian. Setelah Iya, 4 setelah 4 tahun kemudian. ya. Sebastian. Vespasius. Vespasius. Iya, pokoknya. Tapi yang serang pertama ya. Jaius. Jadi yang paling penting above all, Warning yang disampaikan Warning. oleh Yesus itu. Digenapi itu ya. hubungan kita dengan Tuhan harus right. Kalau hubungan kita dengan Tuhan right, we have nothing to fear for the future. Signs of the end. Waktu ini ada apa nih terjadi? Dialog ini kapan terjadi? Yohanes 12. Matius 24 ayat 1 sampai 14. Ini kapan terjadi? Hari apa? Kan kita pelajari minggu-minggu yang terakhir. Iya. Ini hari apa? Hari, Hari Minggu waktu triumphal entry. iya, Hari Senin itu Tanda-tanda. clearing the temple. iya, Hari Selasa argue dengan orang Farisi about the authority of the Jesus. jadi ini kapan? Dialog antara Yesus dengan murid-muridnya tentang tanda-tanda kapan? Ini terjadi hari Selasa malam. Bersama-sama. Inilah yang disebut apa? Olivet Discourse. Discourse. Apa pertanyaan murid-muridnya? Apa tanda-tanda kedatangan? Apakah tanda-tanda kebinasaan Yerusalem dan tanda-tanda kedatanganmu? Jadi buat orang Yahudi termasuk murid Yesus, tidak ada bumi tanpa apa? Ka'bah. Kalau bumi hancur, kalau Ka'bah hancur, pasti Bumi hancur. bumi hancur. Jadi mereka minta tanda-tanda. Waktu mereka minta tanda-tanda, yang dijawab Yesus bukan pertanyaan mereka, tapi yang lain. Dalam Matius 24, ada 4 kali satu hal yang sama diulang-ulangi. Apa itu? Jangan sampai tertidur. Jangan apa? Sampai tertidur. 4 kali Yesus katakan, murid-murid minta tanda, tapi Yesus jawabnya yang lain. 4 kali diulangi di Matius 24. Saudara apa? Jangan sampai Supaya jangan ada orang yang menyesatkan Waspadalah tentang nabi-nabi Allah. Itu dia. Murid-murid tanya satu pertanyaan, Yesus jawabnya yang lain.
Nah, di dalam Alkitab, kalau dalam satu pasal 4 kali hal yang sama diulangi, artinya itu sangat apa? Penting. Mereka minta tanda, Yesus katakan, jangan sampai kamu tertipu, jangan sampai kamu tertipu. Maksudnya apa? Penting. Nah, kalau saudara baca tanda-tanda yang Yesus berikan, ada tanda-tanda yang tidak terlalu urgent. Peperangan dari dulu juga orang apa? Perang. Gempa bumi dari dulu juga ada gempa bumi. Kelaparan dari dulu juga ada apa? Ada kelaparan. Tapi ada tanda yang betul-betul tanda. Yang mana menurut saudara? Banyak nabi palsu muncul. Nabi palsu ya. Itu the abomination and causes desolation. Itu tanda yang betul, ayat 15. Itu satu. Yang kedua, Gempa bumi yang besar. enggak. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world. Dan Then the end will come. Injil kerajaan akan dikhotbahkan, dimasyhurkan ke seluruh bangsa. Barulah tiba kesudahan. Jadi ada tanda-tanda yang sangat penting yang harus diperhatikan. Paling sedikit ada 2. Dikabarkannya Injil ke seluruh dunia dan tindak tanduk daripada apa yang dinubuatkan oleh Daniel dalam bukunya. Lalu dikata kita harus lari. Kalau di Amerika lari kemana ya? Saddam Hussein aja di bawah tanah dapat dengan. Saya merasa nggak real itu mengenal lari itu. There is nothing to hide. Nah. Kalau kita dulu kan dibilang ke gunung-gunung. Kalau di bawah tanah dapat. Lah, bunker. Saudara sekalian, Nggak bisa. kalau kita bicara tentang nubuatan dalam hal yang sedang kita pikirkan, jangan terlalu dibebani oleh kemana mau lari, apa yang mau dimakan. Jangan itu. Yang harus jadi concern kita yang terbesar adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu saja beres, soal makanan, soal ancaman pembunuhan, soal dikejar, itu akan jatuh pada proporsinya. Karena sesudah pintu kasihan ditutup, tidak akan ada kematian lagi bagi siapa? Tuhan. Jerang, pedang yang dipakai untuk membunuh kita, yang harus katakan akan terpulai seperti jerang. Kita ditaruh, ya kita bermalam di gua-gua, tapi malaikat Tuhan dengan terangnya akan menerangi kehidupan kita. Nabi Yesaya katakan roti dan air pasti terjamin, cuma tidak disebut pindekas, keju dan lain sebagainya. Artinya basic need untuk hari-hari akan terpenuhi. Jadi don't worry too much about melarikan diri, bersembunyi dan lain sebagainya. Yang harus kita worry adalah relationship kita, apakah on ataukah off and on.
Masih ingat di Zero Ages 83, it is well for us to spend 1 hour a day. one thoughtful hour A day. a day. Adalah baik bagi kita untuk menggunakan tiap hari 1 jam yang penuh dengan konsentrasi untuk merenungkan hidup Kristus. Kita harus biasakan diri ini 1 jam tiap hari. Kalau kita mau kedapatan kuat menghadapi peristiwa-peristiwa zaman akhir. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mengenai meninggalkan kota. Ya. Evangelis 27 dikatakan out of the city, because earthquake and flood and flood, tsunami, typhoon will sweep away the thousands of city. Bagaimana? Yang di pinggir-pinggir laut itu harus Bukan cuma api, apa yang langsung tsunami, typhoon, earthquake akan thousands of city akan sweep away. Memang kalau kita baca mengerikan, karena iblis yang katakan akan menyebarkan benih-benih penyakit yang menular ke dunia ini. Memang keadaannya sangat menakutkan. Tapi yang paling penting buat kita adalah relationship. baca Roma pasal yang ke-8. Jikalau Tuhan apa? Siapa? Coba Bersamakan kita. kita Siapa ulangi. yang berani melawan? Coba buka Roma dulu. Ya, baca ayat 31. ulang 31. keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terus Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. saudara mau jadi yang lebih bagus yang mana? Sudah ini dia jawabannya. Jadi ayat berapa sih? Saudara mau apa lagi sesudah ini? Roma pasal 8 ayat Roma 31 kan? 8. Roma 8 1 sampai terakhir. mulai dari 31 tadi. 31 Itu 39. sampai 39. Apa sudah belum puas? Sudah. Mazmur 91. Wow.
Mazmur 91. Mazmur 91. Apalagi yang lagi kaitan sama pendeta. Silakan baca Ayat semua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi aku tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan datang di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau sesudah membaca ayat ini masih takut, saya nggak tahu bagaimana. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kalau sudah baca Roma 8, Mazmur 91 masih takut, saya nggak tahu mau baca ayat yang mana lagi. Jadi inilah janji Tuhan kepada kita. Dan ayat ini yang dikutip oleh Ellen White waktu menerangkan pelarian kita. 1000 orang jatuh di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, tapi tidak akan kena kepada kamu. Bagaimana, sudah tenang? Sudah tenang. Ada katanya ayat mengatakan Tuhan bilang orang keluar. Lalu bagaimana kalau orang tidak keluar? Keluar dari mana? Ingatlah akan Kebinasan Yerusalem. Ingat siapa? Istri lo. Ingat istri Lot. Dia lari keluar, tapi hatinya di mana? Tinggal Sodom. Jadi kalau Tuhan bilang keluar, keluar. ada pilihan lain, kita harus apa? Makanya kita disuruh kumpul harta. Tapi di mana kumpulnya? Surga. Di surga. Kita disuruh kumpulin. So, jangan lupa kita disuruh mengumpul harta. Tapi kumpullah di surga. Hari Selasa sudah kita bahas hancurnya kota Yerusalem. Jadi kehancuran Yerusalem merupakan gambaran dari hancurnya bumi kita. Statementnya Yahweh katakan
we have nothing to fear for the future, except We forget as we shall forget the way the Lord had led us in the past. Kita tidak perlu takut menghadapi hari depan, kecuali kalau kita melupakan pimpinan Tuhan di masa lalu. Life Sketches 194. berikut. Cancel. 94 itu ya. Sekarang hari Minggu, the second coming of Jesus. Saudara harus ingat, gereja Advent bangkit oleh karena menggenapi nubuatan Alkitab. Gereja Advent bukan bangkit kebetulan di pentas sejarah dulu. Kalau sudah pelajari pertengahan abad ke-19 di Amerika Utara, apa yang sedang merajalela? Evolusi. Teori evolusi. Charles Darwin menyelesaikan, dia punya manuskrip bukunya yang terkenal pada tahun 1844. Bukunya laku seperti kaca goreng. Orang terpikat kepada doktrin yang diajarkan oleh Charles Darwin dalam buku Species, the origin of species. apa yang dikesampingkan oleh teori evolusi. Tidak ada Tuhan. Bumi akan berputar-putar tanpa ujung, tanpa pangkal. Maka Tuhan membangkitkan satu pergerakan. Pergerakan itu disebut the Seventh-day Adventist Movement. Ini dibiarkan oleh Tuhan muncul untuk membendung teori evolusi. Itu salah satu misi gereja Advent. Nama kita sangat unik. Dua doktrin diperkenalkan. Doktrin hari Sabat dan doktrin the second coming. Bahwa bumi kita bukan berputar-putar seperti lingkaran. Bumi kita seperti garis lurus yang bergerak menuju kepada satu klimaks, dan klimaks itu adalah the second coming. Nah, kalau saudara pelajari kembali ilmu falsafah, ada 3 pertanyaan filsafat yang harus dijawab oleh setiap manusia. Pertanyaan pertama apa ya? Dari mana kita datang? Ya, itu the question of origin. Kita ini asalnya dari mana? Pertanyaan kedua, Kenapa kita ada di dunia? kenapa kita ada di sini? Ketiga, Kemana kita pergi? itu question of destiny. Question of origin, question of purpose, question of destiny. 3 pertanyaan ini hanya bisa dijawab kalau kita memegang doktrin yang diajarkan oleh gereja Advent. Doktrin yang disebut evolusi bukannya tidak ada kesulitan, sangat besar kesulitan mereka.
Kesulitan mereka adalah kalau ditanya dari mana itu makhluk satu sel itu. Dan mereka katakan makhluk-makhluk yang kompleks seperti manusia berasal dari makhluk satu sel. Lalu ditanya, yang satu sel itu dari mana? Mereka tidak bisa menjawabnya sampai sekarang. Cuma dari segi ilmiah, banyak yang merasa bahwa teori evolusi katanya lebih masuk di akal. Padahal kalau kita kaji, it took more than faith to believe in the teaching of evolution. Kita menerima pengajaran Alkitab melalui iman. Dan untuk mempercayai teori evolusi diperlukan apa? Iman. Karena baik evolusi, baik Alkitab tidak bisa dibuktikan di laboratorium. Jadi harus diterima oleh iman. Nah, Amerika mengaku a nation under God. Tapi dalam praktek yang hendak disebarkan di sekolah-sekolah tua adalah evolusi. Akhirnya datang orang-orang yang bijak menurut mereka. Mereka mau kawinkan teori creation ajaran Alkitab dengan teori evolusi. Namanya apa? Theistic evolution. Theistic evolution. Nah, Paus memberikan green light tentang theistic evolution. Dan ada selentingan, katanya di gereja Advent juga sedang menyusup usaha-usaha untuk mengawinkan evolusi dan biblical creation teaching. Sampai sekarang usaha itu masih berjalan. Tapi syukurlah pimpinan kita di General Conference sangat alert terhadap hal ini dan memesan kepada kita untuk berjaga-jaga. Theistic evolutionist. Adakah ada pertanyaan dari saudara-saudara tentang apa yang kita sedang bahas sekarang? Baik, nama Masehi Advent hari ke-7 dalam bahasa Inggris, The Seventh Day Adventist, itu siapa yang propose? David Hewitt. David Hewitt, yang dalam sejarah gereja Advent dikenal sebagai the right man, the honest man. the honest man in town. Jadi pada waktu pimpinan Advent berkumpul untuk memberikan nama kepada baby yang baru lahir ini, mereka kumpul. Ada yang menamakan apa itu? Kumpulan domba Tuhan. Ada yang mengusulkan the little flock dan lain sebagainya. Tapi datanglah David Hewitt. Dia katakan, saya propose the Seventh Day Adventist. Dan inilah akhirnya yang diterima sampai sekarang ini. The Seventh Day Adventist.
Tiap kali orang membaca nama kita, mereka diingatkan kepada dua peristiwa besar. Penciptaan dari Sabat dan cuma di dalam doktrin yang sangat penting ini ada bahaya mengintai. Apa bahaya itu? Legalisme. Yang berhubungan dengan doktrin Setting time. setting time. Setting time. Time setting. Dari dulu sampai sekarang ada aja orang yang mencoba menghitung-hitung kapan Yesus datang. Kemarin Yang paling getol mempelajari ini adalah saudara-saudara kita dari Davidia. Tidak datang pada tahun itu, pindah lagi. Tidak datang, pindah lagi. Tapi selalu time setting. Nah, untuk saudara ketahui, gereja Advent secara gereja tidak pernah terlibat dalam setting time. time setting. Kalaupun ada, itu adalah Personal. personal. Ya, pegang itu kalimat. Gereja Advent sebagai satu gereja yang resmi tidak pernah menentukan tanggal. Kalaupun terjadi, itu karena Personal. pribadi. Itu terdapat di mana itu? Pendeta? Adanya nyawa Itulah ya sebenarnya. Itu kalimat itu. ada Itu statement dari pimpinan kita di Oh. GC. Oke. Kita tidak pernah, setting time. kalau kita baca sejarah Advent, tidak pernah. Yang terlibat dalam setting time atau time setting adalah anggota dalam kepentingan pribadinya sendiri. Kemarin di pesta Om Sumanti, ada satu anggota bilang sama saya, si saudara ini bilang Yesus akan datang tahun 2020. Alasannya Yeskel 20 ayat 20 dan Keluaran 20 ayat 20. Saya harus cari kutipannya, referensinya, tapi saya tahu pasti ada. Nyonya White keluarkan statement sebagai berikut. Usaha untuk menentukan Kedatangan Yesus. waktu kedatangan Yesus itu berasal dari setan. The effort to determine the date, the time of the second coming comes from Satan. Itu statement cukup keras. Jadi yang terbaik adalah apa? Bersiap-siap. Iya. Kalau baca Matius 24 yang diulang-ulangi adalah be ready, for you do not know the time. Jadi Tuhan di dalam hikmat dan kebijaksanaannya sengaja menyembunyikan tahun tanggalnya supaya kita be ready at all time. Nah, ada yang katakan, jadi gimana? Apa kita masih terus buka bisnis, terus sekolah, terus cari ilmu pengetahuan, Yes. atau kita berhenti lalu tunggu-tunggu Yesus datang? Tidak demikian. Kita harus bisa hidup dalam keseimbangan antara Yesus masih lama dan Yesus sudah dekat. Ada ayat yang mengatakan occupy
till I come. Itu Yesus yang bicara. Occupy till I come. Salinan lainnya, do business until I come. Artinya usaha saudara untuk cari nafkah belum tetap jalan. Tapi saat yang sama, be ready at all time. Jadi ada dua tension di mana kita harus hidup di tengah-tengahnya. Balance di antara occupy till I come dan be ready till I come. Hanya itu nasihatnya. Yang terakhir, keeping watch. Keeping watch. Apa maksud keeping watch? Berjaga-jaga. Dulu di zaman perjanjian lama, untuk security satu bangsa, satu negara, orang mendirikan menara. Di menara itu ada siapa? Jaga malam. Dan sekali-sekali orang di bawah bertanya, night watch, how far is the night? Berapa lama malam itu sudah berlangsung? Jawabnya, malam sudah larut, fajar akan segera menyingsing. Dan itulah pekabaran untuk kita malam ini. Malam dosa sudah lalu. Fajar kedatangan Yesus sudah hampir menyingsing. Biarlah kita tetap sedia untuk menerimanya. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita conclude. Baca. Closing events cause temporary deprivation. They nonetheless announce Satan overthrow and that ultimate destruction. Terima kasih. Peristiwa terakhir akan menyebabkan ketakutan. Tapi ini sebenarnya mengumumkan kehancuran setan. Dan hancurnya kematian. Musuh kita yang terakhir yang akan dibinasakan adalah siapa? Siapa musuh terakhir yang akan dibinasakan? Kematian. Jadi kematian itu sendiri akan mati. Yang kedua, beware of date setting. walaupun sudah diamarkan tapi sampai sekarang masih ada. Coba-coba. Satu kali saya masuk kantor, saya tunggu kok sekretaris saya nggak datang, sudah sejam. Saya tanya sama temannya di sebelah, sekretaris saya kok belum datang? Oh sir, dia sudah lagi ke gunung. Ada apa di gunung? Untuk menyambut Yesus. Oh datang. Masih ada sampai sekarang. So beware of dates. Yang ketiga dan terakhir, baca.
No matter how hard things become, war, famine, betrayal, we are left with the promise of the Son of Man coming on the cloud of heaven with power and great glory. In other words, despite the toils and sorrow, we do have every reason to rejoice. Coba kita hafalkan bersama-sama janji yang terindah. Salah satu yang terindah di Alkitab sebuah dengan ini. Kita hafalkan. Let not Your heart be troubled. terus Believe in God. we believe in God, believe also me. terus in In my mother Our heart house are many mansions. if If not so, I have to told. I would have I told would have told you I go, to prepare Prepare a place place for you. and if If I go and prepare a place for you, I I will come again do to receive you to myself. that. That where I am and you will be also. also. 10 untuk saudara. Itu terdapat di mana? Itu Yohanes Yohanes 14 ayat 1 sampai 15 1 sampai 3. God bless all of you.